presentasi excellence yang akan berjalan selama 1 jam ke depan. Izinkan saya Mikael Gunawan menjadi moderator pada sesi kali ini, dan partner saya Bintang Bas Tabirendra selaku tulis untuk mengatur jalannya presentasi pada siang hari ini. Presentasi hari ini akan disajikan oleh kelompok research paper ke-71 dengan judul Pengaruh Gaya Hidup Hedonis Terhadap Perilaku Konsumtif Pembelian Produk Fashion Melalui E-commerce pada siswa kelas 12 SMA Politekkes Jakarta tahun ajaran 2023-2024 yang akan diuji dengan penguji materi Bapak Jati dan penguji bahasa Bapak Ari. Sesi ini akan dilanjutkan dengan presentasi yang akan dilaksanakan selama 20 menit, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh penguji materi selama 12 menit, dan sesi tanya jawab oleh penguji bahasa yang akan dilakukan selama 8 menit. Dan audiens diberikan kesempatan untuk menanggapi selama 10 menit, dan diakhiri oleh tanggapan orang tua presenter selama 5 menit. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya memberikan waktu kepada presenter selama 20 menit untuk mempresentasikan hasilnya. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Saya ucapkan selamat siang kepada Bapak penguji, para orang tua yang terhormat, dan juga para teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok research paper dari 71 ingin membahas mengenai pengaruh gaya hidup hedonis terhadap perilaku konsumtif pembelian produk fashion melalui e-commerce pada siswa kelas 12 SMA Politekkes tahun ajaran 2023-2024. Dan research paper kali ini kami beranggotakan saya Jonathan Christopher Panjaitan, dan di samping saya ada Ken Nicholas Sumardiman, dan di samping saya lagi ada Samuel Wirasulis. Berikutnya, kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada guru pembimbing kami, yaitu Bu Siska sebagai pembimbing materi kami, dan juga Pak Hasti sebagai pembimbing bahasa kami. Berikutnya, saya di sini akan menjelaskan menjadi 4 bagian, yang dimana daftar isi terdiri dari pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Dapat dilihat juga pendahuluan kali ini saya berbicara mengenai perkembangan teknologi, yang dimana kita tahu teknologi sekarang makin hari makin berkembang pesat, sehingga kita juga tahu kebutuhan manusia lama-kelamaan juga makin banyak dan makin bertambah, sehingga baik secara online maupun offline pertumbuhan ini akan dibantu yang namanya e-commerce. Nah, e-commerce sendiri merupakan sebuah wadah yang dimana menjawab semua kebutuhan-kebutuhan manusia pada saat ini, yang dimana kita ketahui e-commerce pada saat ini sangat menyokong perekonomian di Indonesia, terutama pada tahun 2023 menjadi salah satu nomor satu paling besar. Next, kita akan bicara mengenai latar belakang. Latar belakang sendiri saya bagi menjadi 4, yang dimana terdiri e-commerce, kanisius, hedonisme, serta remaja. Kalau dalam e-commerce, kita mengetahui bahwa mengakses e-commerce itu menggunakan fitur-fitur itu mengakibatkan gaya hidup hedonis. Nah, ini menurut Handayani. Lalu kanisius sendiri merupakan, kita melihat fenomena gaya hidup hedonis, terutama di kalangan SMA Kolese Kanisius, itu menjadi sangat perhatian kami. Karena kenapa? Karena belakangan ini kita melihat bahwa adanya peningkatan dalam beberapa tahun terakhir ini. Lalu juga hedonisme sendiri itu merupakan pandangan hidup yang menekankan pada pencapaian atau pencarian kepuasan, yaitu sebagai tujuan utama atau goals utamanya. Dan yang terakhir, remaja sendiri. Kenapa remaja menjadi indikator juga? Karena remaja itu paling berperilaku konsumtif. Nah, ini menurut Mustomi dan Puspasari. Dan kemudian kita mengetahui batasnya umur berapa sih? Nah, umurnya dibilang bahwa 12 sampai 24 tahun adalah salah satu usia yang paling produktif di remaja, yaitu menurut WHO. Lanjut, di sini rumusan dan tujuan. Nah, rumusan dan tujuan itu kita berangkat dari 5W1H, yang dimana bagaimana pengaruh gaya hidup hedonis terhadap perilaku konsumtif pembelian produk fashion melalui e-commerce siswa kelas 12 SMA Kolese Kanisius tahun ajaran 2023 dan 2024. Nah, setelah kita berangkat dari bagaimana, lalu kita berdasarkan rumusan masalah yang telah kita uraikan, mengetahui bagaimana sih pengaruh gaya hidup hedonis terhadap perilaku konsumtifnya. Nah, itu yang menjadi patokannya. Nah, di sini saya juga berbicara kajian pustaka kami yang pakai. Nah, gaya hidup sendiri, kalau menurut Asaya pada tahun 1984 berbicara bahwa gaya hidup itu merupakan sebuah tindakan. Gaya hidup hedonis itu merupakan tindakan yang dimana terdiri dari aktivitas, minat maupun pendapat. Nah,
perilaku konsumtif sendiri dasarnya adalah menurut Kotler dan Armstrong. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja? Nah, faktornya bisa dilihat di sini bahwa ada hadiah, keinginan, dan hal-hal kemasan yang menarik seperti ada barang-barang menarik. Nah, itu merupakan salah satu indikator konsumtif menurut Sumartono, dan juga keterkaitan dengan model yang dipromosikan. Lalu fashion sendiri itu dasarnya adalah menurut Barnard adalah sering pakai fashion yang sering dipakai itu memperlihatkan status sosial. Nah, seringkali kita memakai fashion itu ada status sosial. Nah, tanda status sosial itu ada fashion. Lalu juga dilihat pada survei yang kami ambil, yaitu survei di Jakarta. Pada kesempatan kali ini ditunjukkan bahwa 58% responden itu memilih berbelanja fashion di e-commerce. Dan juga disimpulkan ya bahwa ternyata fashion itu salah satu tarikan yang paling luar biasa buat barang-barang paling laris di saat ini. Lalu juga e-commerce menurut Harmayani, kita mengambil bahwa e-commerce adalah sebuah penyebaran ya, atau platform yang dimana sebuah penjualan, promosi, dan dimana ini sangat praktis dan cepat. Lagi juga e-commerce ini kan sangat mudah diakses bisa melalui komputer, TV, internet, dan jaringan-jaringan lainnya. Yang pasti juga e-commerce juga mencakup basis-basis yang lainnya juga. Dan juga kami memasukkan survei Jakpat, yang dimana survei Jakpat kali ini membuktikan bahwa 88% konsumen itu sangat puas dengan melalui e-commerce pada saat ini. Karena kenapa? Masyarakat itu menggunakan dana berbelanja hingga 429.000 per bulannya untuk berbelanja hanya di e-commerce. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ken Mitaka. Baik, terima kasih Jojo atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan angka konseptual. Pertama-tama, yang X1 merupakan gaya hidup hedonisme dan Y1 merupakan perilaku konsumtif. Dan keduanya ini memiliki hubungan yang sangat erat. Dan contohnya di mana orang yang menganut gaya hidup hedonisme cenderung mengutamakan kesenangan dan kepuasan pribadi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mereka orang tersebut yang cenderung menganut gaya hidup hedonisme biasanya melakukan perilaku konsumtif, yaitu membeli barang atau jasa yang tidak mereka butuhkan. Lalu selanjutnya adalah penelitian terdahulu menurut dua ahli. Yang pertama adalah menurut Febrianti menyatakan bahwa terdapat positif antara gaya hidup hedonisme dengan perilaku konsumtif dengan cara biasanya orang yang menganut gaya hidup hedonisme cenderung lebih suka berbelanja, lebih sering membeli barang-barang baru, dan lebih mudah terbujuk oleh iklan yang ada. Lalu untuk Sari pada tahun 2017 juga menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara gaya hidup hedonisme dan juga perilaku konsumtif. Dan juga Sari menyatakan bahwa menemukan orang yang menganut gaya hidup hedonisme cenderung lebih suka menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting seperti membeli barang-barang mewah dan juga bermerek. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode dan desain penelitian. Desain penelitian yang kami ambil adalah desain penelitian jenis kuantitatif, di mana kuantitatif ini berasal dari filsafat positivisme yang digunakan untuk menyelidiki populasi atau sampel tertentu dengan cara mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian dan menganalisis data secara kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah dibuat. Lalu berikut adalah variabel. Variabel mengambil data diukur dengan menggunakan kuesioner yang menggunakan data primer pada metode skala Likert. Terdapat 3 skor. Skor yang pertama merupakan sangat tidak setuju, skor kedua merupakan tidak setuju, skor ketiga merupakan setuju, dan skor keempat adalah sangat setuju. Dari keempat alasan kami menggunakan 4 skor ini adalah untuk mencegah responden memberikan jawaban netral atau jawaban yang berada di tengah-tengah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sajan. Baik, terima kasih Ken. Saya akan menjelaskan sampel penelitian. Seperti yang kita ketahui, kelas 12 di SMA Kanisius ini memiliki 266 siswa. Maka kami menggunakan acuan berikut. Yang pertama, menurut Sugiono menyatakan bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian kuantitatif adalah 30 sampai 500. Kemudian metode pengambilan sampel yang kita gunakan juga adalah sampel non probability sampling. Nah, karena populasi ini diketahui cukup besar, maka kita menggunakan kesalahan 10% tingkat kesalahan yang kita gunakan. Nah, ini adalah rumus Lovin. Rumus Lovin ini digunakan untuk mendapatkan berapa sampel yang harus kita dapatkan untuk kita bisa melakukan penelitian ini. Nah, kita sudah melakukan perhitungannya dan kita mendapatkan angka 72,67. Kita bulatkan menjadi 73. Terima kasih ya. Baik, saya akan melanjutkan ke prosedur dan pengumpulan data.
Data yang kami gunakan adalah data primer dan waktu dan tempat kami gunakan di SMA Koleksi Canisius pada tanggal 24 Juli 2023 hingga 27 Januari 2024. Dan teknik pengumpulan data dilakukan secara online dengan model klasifikasi skala Likert, yakni berupa indikator. Data dilakukan secara online, gaya hidup hedonisme dan indikator adalah konsumtif. Lalu sumber data terdapat 2 persyaratan. Syarat yang pertama adalah pernah menggunakan aplikasi e-commerce untuk berbelanja. Lalu syarat yang kedua yang terakhir adalah memiliki daya tarik terhadap fashion. Lalu di bawah ini adalah proses-proses yang kami lakukan dalam penelitian kami. Pada Juli 2023, kami mengawali dengan pembentukan tim RP. Lalu pada Agustus hingga September 2023, kami melakukan bimbingan bab 1 dan bab 2. Dan pada Oktober hingga November 2023, kami melakukan bimbingan bab 3. Dan pada Desember 2023 hingga Januari 2024, kami membuat kuesioner, pengolahan data, dan juga membuat bab 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi operasional variabel gaya hidup hedonisme dan perilaku konsumtif. Yang pertama adalah gaya hidup hedonisme yang terbagi dari 3 dimensi, yaitu aktivitas, minat, dan juga opini. Yang dimana aktivitas terdiri dari 2 indikator, yaitu hobi dan belanja. Dimana item 1 untuk mengetes indikator hobi, lalu item 2 untuk mengetes indikator belanja, dan yang selanjutnya adalah minat, terdiri dari 2 indikator juga, yaitu fashion dan juga komunitas. Yang dimana item 3 untuk mengetes indikator fashion, lalu indikator item 4, 5, dan 6 untuk mengetes indikator komunitas. Selanjutnya yang terakhir adalah opini, terdiri dari 2 indikator pula. Yang pertama adalah diri sendiri dan juga yang kedua adalah produk. Dimana item 7 dan 8 untuk mengetes indikator diri sendiri dan item 9 untuk mengetes indikator produk. Lalu selanjutnya saya lanjut ke perilaku konsumtif, dibagi dari 3 dimensi juga. Yang pertama adalah impulsive buying, yang kedua wasteful buying, dan yang ketiga adalah non-rational buying. Dimana impulsive buying dibagi dari 2 indikator, yaitu keinginan sesaat dan juga tanpa pertimbangan. Yang dimana item 10 untuk mengetes indikator keinginan sesaat, kemudian item 11 dan 12 untuk mengetes indikator tanpa pertimbangan. Lalu yang berikutnya adalah wasteful buying, terbagi dari 2 indikator pula, yaitu boros dan juga mengikuti tren. Yang dimana item 13 untuk mengetes indikator boros, kemudian item 14 untuk mengetes indikator mengikuti tren. Dan yang terakhir adalah non-rational buying, dimana terdiri dari 1 indikator, yaitu mencari kesenangan, yang dimana item 15 untuk mengetes indikator mencari kesenangan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Ken, saya akan menjelaskan metode analisis data. Kami menganalisis data menggunakan program SPSS 2022. Dalam penelitian ini kami menguji yang pertama uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang berisi uji normalitas, uji autokorelasi dan heterokodasisitas, dan uji kelayakan model yang berisi uji koefisien determinasi dan juga uji hipotesis. Nah, uji validitas kami gunakan sebagai parameter yang sah atau validnya atau tidaknya valid sebuah kuesioner. Jadi dalam kita menggunakan sampel 76 sampel total, kita menggunakan faktor loading 0,65. Maka seperti yang kita sudah tes di SPSS, semua yang faktor loadingnya di bawah 0,65 kami anggap tidak valid. Dan contoh item 1 dan item 2 dan begitu seterusnya. Kemudian uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini digunakan untuk mempertanyakan pernyataan dalam kuesioner ini layak atau tidak untuk digunakan. Berdasarkan Rosberg alfanya kita sudah tes yang di atas 0,6 artinya reliable. Variabel gaya hidup hedonis dan perilaku konsumtif keduanya memiliki nilai CA atau nilai konsentrasi alfa di atas 0,6, maka kami anggap reliable. Kemudian kita masuk uji asumsi klasik atau uji prasyarat sebelum melakukan sebelum kita mengambil mengambil kesimpulan. Nah, yang pertama uji normalitas. Uji normalitas ini berdasarkan Kolmogorov-Smirnov test menunjukkan bahwa berdistribusi normal dan H kosong gagal dengan hasil 0,528 yang mana lebih besar dari 0,05 sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Normalitas sendiri ini digunakan untuk mengetahui penyebaran dari distribusi data ini normal atau tidak. Jadi tidak keluar dari indikator yang sudah kita tetapkan. Kemudian masuk ke uji autokorelasi. Dengan sampel 76 dan 1 variabel independen didapatkan besar DL
dan DU. DL-nya 1,6009 tepatnya, dan DU-nya 1,6541. Dan kami mendapatkan DW stat sebesar 1,99. Jadi DW stat ini tidak ada di antara DL dan DU, sehingga penelitian ini bebas dari autokorelasi. Nah, autokorelasi itu apa? Autokorelasi itu jadi tidak ada keterkaitan atau hubungan antara sampel 1 dan sampel 2 dengan sampel 3 dalam mengisi angket. Jadi mereka mengisi angket tidak ada kerjasama. Kemudian uji heterokedasisitas. Berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa prop OBS R2 sebesar 0,3475, yang mana lebih besar dari 0,05, sehingga HA pun gagal ditolak. Dan secara keseluruhan model penelitian ini tidak menunjukkan adanya heterokedasisitas. Kedasisitas itu apa? Kedasisitas itu adalah uji kedasisitas itu adalah untuk mengurangi error yang ada dalam penelitian, karena semua penelitian pasti ada errornya. Jadi mengecilkan error dan sehingga kesimpulan kita penelitian kita semakin sempurna. Nah, masuk ke uji goodness of fit. Setelah tadi prasyarat sudah selesai, uji kelayakan model yang mulai dari uji koefisien determinasi. Kita menemukan adjusted R2 adalah 0,653 atau kita persentasekan 63,5%. Nah, menurut goodness of fit, model ini menunjukkan bahwa perilaku atau variasi dari sebuah variabel independen atau variabel X1, yaitu variabel kita gaya hidup hedonis, dan memiliki kemampuan untuk menjelaskan perilaku atau variasi dari variabel dependen, yaitu Y1 atau perilaku konsumtif sebesar 63,5%. Kemudian uji T, uji hipotesis. Nah, kita mendapatkan koefisien 0,837 variabel dari gaya hidup hedonis. Artinya, jika sebuah persepsi gaya hidup hedonis ini tergolong naik, maka persepsi perilaku konsumtif juga akan naik. Asumsi ceteris paribus 1 dikurang 0,837 masih ada sisanya 0,163 kalau nggak salah. Dan berdasarkan hasil pengujian, nilai probabilitas sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Ini probabilitas yang ini 0, hasilnya 0. Maka kami bisa anggap H1 diterima dan gaya hidup hedonis berpengaruh positif pada perilaku konsumtif dengan tingkat kepercayaan 95%. Selanjutnya, Jojo menjelaskan solusi. Baik, terima kasih Sam atas penjelasannya. Saya akan melanjutkannya dengan saran atau solusinya. Nah, di sini saya akan membagi menjadi 3, jadi mana dari bagi siswa, bagi orang tua, serta bagi sekolah. Nah, terutama bagi siswa dulu ya. Nah, siswa sebaiknya menyusun skala prioritas. Kenapa sih harus menyusun skala prioritas? Karena kita ketahui sendiri ya bahwa skala prioritas itu sangat amat penting bagi kantong siswa sendiri, karena satu, tidak untuk boros, kedua, bisa memakainya dengan bijak. Nah, ditambah juga sebelum melakukan pembelian barang fashion, alangkah baiknya berpikir dahulu apakah barang ini bermanfaat atau malah hanya untuk kesenangan pribadi atau foya-foya. Nah, lalu untuk bagi orang tua juga penting untuk mengawasi anak-anaknya, terutama dalam berbelanja di e-commerce. Karena kita ketahui sendiri bahwa banyak sekali kasus-kasus yang dimana tanpa pengawasan orang tua membeli barang yang melebihi ekspektasi orang tuanya sendiri, sehingga ini juga sangat penting untuk para orang tua untuk mengawasi anaknya agar tidak terlalu berlebih-lebihan atau berfoya-foya. Lalu sekolah adalah rumah kedua dari siswa sendiri, sehingga sekolah juga harus mempunyai wadah untuk memfasilitasi bagaimana cara mendidik anak untuk mengerti cara membuat skala prioritas dengan baik dan benar, lalu cara membuat laporan keuangan dengan baik dan benar. Mengapa membuat laporan keuangan? Agar kedepannya siswa tahu seberapa besar pengeluaran yang dikeluarkan dalam waktu sebulan atau setahun, gitu. Sehingga berikutnya akan disampaikan oleh Ken. Baik, terima kasih Jojo. Sekarang saya akan menjelaskan bagi kesimpulan. Tapi sebelumnya saya ingin menegaskan bahwa di dalam penelitian kami terdapat pengaruh antara gaya hidup hedonisme dengan perilaku konsumtif. Maka hasil penelitian atau pengujian yang didapatkan bahwa nilai probabilitas kami sebesar 0,0000 lebih kecil dengan 0,05 atau juga bisa disebut sebagai alfa sebesar 5%. Maka dari hal itu HA dapat diterima dengan baik dan benar. Kemudian gaya hidup hedonis berdampak positif pada perilaku konsumtif pada tingkat kepercayaan sebesar 95%.
Dan juga argumen kami menunjukkan bahwa gaya hidup hedonis disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu seperti terlihat fashionable, kemudian membutuhkan perhatian, membutuhkan relasi, lalu mendapatkan pengakuan dan mengharapkan pujian yang bersifat hedonis sehingga mengakibatkan perilaku konsumtif. Yaitu ada 3, impulsive buying, wasteful buying, dan yang terakhir adalah non-rational buying. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk penelitian kami. Mohon maaf jika ada salah satu kata yang kami ucapkan. Ya, terima kasih. Sesi ini akan dilanjutkan oleh tanya jawab oleh penguji materi pada Bapak. Silakan Pak. Oke, terima kasih moderator. Selamat siang menjelang sore, para pemateri, orang tua, para kanisian semua. Ya, Bapak langsung aja. Pertama-tama, ketika kalian menyelesaikan dalam penelitian proses, mungkin bisa kalian ceritakan. Ya, kalian sudah berjuang, pada akhirnya juga bisa menyelesaikan apa yang kalian rasakan. Suka duka seperti apa yang teman-teman rasakan. Dari setiap kita. Baik, terima kasih Bapak Jati untuk pertanyaannya. Jadi saya pribadi dulu, saya dari Kota Super Panjaitan menjelaskan bahwa kami sebenarnya dari segi sukanya dulu ya Pak. Untuk sukanya terlebih dahulu, kami sendiri akrab. Mungkin pada awalnya di kelas kami kan nggak terlalu akrab begitu akrab, tapi karena kami sudah mulai membangun chemistry kami perlahan, nah kita udah mulai akrab Pak, dan juga bisa berbagi tugas dengan baik. Nah pada dasar intinya sih kita sejauh ini aman-aman aja Pak, nggak pernah ada kendala ataupun ribut-ribut dalam kelompok. Akan tetapi mungkin kalau di dukanya lebih ke, bukan duka sih, lebih ke kurangnya Pak, itu kita waktu Pak. Kadang-kadang susah nentuin waktu karena pada semester sebelumnya kan sempat sibuk bermain basket. Nah, terus juga saya kan sering beberapa kali ada kegiatan, saya juga beberapa kali ada kegiatan. Jadi mungkin terkadang dalam manajemen waktunya sih Pak. Tapi puji Tuhan pada hari ini kami sudah menyelesaikan RP ini dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Mungkin kalau dalam suka dalam proses kami ini, mungkin kami dengan guru bimbing kami Bu Siska dan juga Pak Asti mungkin menggunakan sistem kebut seminggu kali Pak ya. Jadi kami jujur aja benar-benar seminggu mengerjakan dari pertengahan hingga akhir. Nah, tapi kalau dalam sukanya itu kita tuh bisa menyelesaikan proses RP ini dengan cepat dan juga maksimal. Gitu sih Pak. Kalau dari saya Pak, kelompok ini sih sangat luar biasa Pak. Seru banget kerjain RP sama mereka. Apalagi yang Ken tadi bilang, kita ngerjain cuma seminggu Pak. Bener-bener tiap hari. Kalau perlu kita nginep Pak, ngerjain sampai malam, sampai nggak tidur Pak. Itu dukanya sih sebenarnya. Sukanya ya akhirnya selesai juga, dan ya dapat temenan, dapat relasi, kenal sama orang tuanya Jojo dan Cameron. Terima kasih. Baik, terima kasih nih Jojo, Samsul, sama Cat. Ya, oke baik. Bapak cuman yang pertama nih, ketika melihat secara keseluruhan sudah oke, ya apa yang sudah ada. Mungkin ditambah terkait dengan mungkin ada dari data hasil survei Jakpat, itu bisa teman-teman ya tambahkan sumbernya dari mana, yang mengatakan sekitar 58 responden memilih berbelanja fashion di e-commerce. Nah itu yang pertama. Kemudian terkait mungkin dari sini ketika pembahasan, oke, kalian sudah menunjukkan bahwa secara sistematis kalian punya variabel ya, satu gaya hedonis, terus variabel teritaknya itu terkait dengan perilaku konsumtif. Nah, itu kalian sudah membuktikan bahwa itu valid, itu reliable. Nah, uji prasyaratnya juga sudah kalian lakukan. Nah, untuk pembahasan mungkin dari pembahasan yang kalian dapat dari setiap yang kalian buat di sini sudah oke. Terkait dengan definisi operasional
mana dimensi atau indikator yang paling, ya mungkin kalian masih belum menambahkan sedikit, itu akan lebih sempurna jika kalian tambahkan ketika kalian itu membahas terkait dengan indikator mana yang paling mengena bagi perilaku konsumtif di kolese Kanisius kelas 12. Nah mungkin dari kalian sendiri mungkin melihat indikator mana yang paling besar, ya dari definisi operasionalnya udah oke, kalian udah menunjukkan ini ada dimensi, ada indikator. Yang paling besar sendiri dari hasil kalian peroleh itu yang mana indikatornya? Oke, silakan pemateri. Sebenarnya Pak ya, ini dari definisi operasional, hedonis dan konsumtif juga kan masing-masing ada tuh indikator-indikatornya. Ini ya semuanya kayak bersatu untuk ya melakukan perilaku hedonis. Ya menurut kami yang paling kena ya belanja Pak. Karena belanja ini yang ya hedonis kan belanja Pak, keluarin duit gitu. Gitu sih Pak. Berarti dari hedonisnya yang belanja ya. Oke, nah itu nanti ditambahkan itu dari deskriptifnya, datanya juga seberapa besar ya. Jadi untuk semakin menyempurnakan dari penelitian kalian. Selanjutnya, mungkin dari kesimpulan, coba kalian lihat yang sisi kesimpulan. Oke, nah kita bisa bacakan dari nilai koefisien regresi. Ya, berarti kalau udah kalian masih membahas terkait dengan data, itu baiknya masuk dalam pembahasan hasil dan pembahasan. Nanti ketika kesimpulan malah lebih mengena ketika Ken menyampaikan atau mempresentasikan. Pertama ada pengaruh terkait dengan gaya hedonis, terkait dengan perilaku konsumtif. Seberapa besar pengaruh? Yang tidak dipengaruhi seberapa besar oleh faktor-faktor lain. Serta dari sini jadi biar lebih apa ya, lebih sempurna lagi sih. Itu menurut Bapak, tapi udah oke sih. Kemudian ketika kalian menguji validitas, boleh kalian buka di situ. Mungkin kalian bisa menyampaikan kenapa kalian terbersit, kenapa harus menggunakan faktor loading dan sebagainya. Karena ya untuk menguji validitas ini kan untuk menguji kayak kuesioner ini valid atau tidak Pak. Jadi ya menurut kami juga mendapat saran dari Bu Siska untuk menggunakan uji validitas ini, guru pembimbing kami. Jadi ya kami menggunakan faktor loading ini karena paling akurat daripada cara yang lain Pak. Gitu. Berarti dari punya ya. Baik. Oke, kembali lagi. Berarti kalian itu ada berapa jenis pernyataan dalam kuesioner kalian? Ada 15. Ada 15 yang tidak terpakai sebesar di sini 4 ya yang tidak valid ya. ASB 3 Pak, itu ada kesalahan misal pada GH8 kalau 0,692 Pak, itu di atas 0,65. Oke, GH8. Ya, beda gitu. Berarti GH1. Oh, GH itu gaya hedonis ya? Ya. Oke, gaya hidup hedonis 2 sama 9. Baik. Nah, pertanyaannya adalah ketika kembali lagi itu kalian mengatakan dari kelompok A adalah item 2. Betul? Yaitu belanja yang tadi, betul? Nah, mungkin kalian bisa melihat lagi. Kan tadi belanja itu tidak valid ya. Itu kan ada sinkronisasi dengan
yang hasil kalian menguji validitas gaya hidup hedonis. Nah, item 2 sendiri itu kan sebesar tingkat loadingnya 0,607. Berarti 0,607 itu valid atau tidak sih menurut pemateri? Nasional itu jika di bawah 0,60 maka jawabannya akan tidak valid. Tapi kan di sini dinyatakan bahwa 0,62 maka dinyatakan di atas rasional tersebut. Maka kami bilang bahwa data tersebut adalah valid. Seperti itu, Pak. Ya, berarti patokan validitas itu Bapak cuma untuk konfirmasi saja di atas 0,65 atau 60. 65. Iya. Nah, 65 itu kan ada GH2, gaya hedonis 2 ya. Itu kan loadingnya, faktor loadingnya kan 0,607. Betul ya? Isi mengingatkan waktu tersisa 2 menit. Oke, terima kasih moderator. Nah, itu kan mengatakan tidak valid. Nah, mungkin dari Bapak sendiri ketika melihat di sini itu berarti masih ada indikator, mungkin bukan belanja ya. Oke, mungkin bukan belanja, melainkan ada faktor-faktor yang terkait dengan fashion atau komunitas dari data yang kalian hasilkan. Kenapa Bapak di awal menanyakan yang paling indikator paling kena sendiri dalam penelitian kalian itu dari mana? Dilihat dari kuesioner. Tapi kuesionernya sudah diujikan validitasnya. Ternyata ada beberapa yang nggak valid, berarti tidak dipakai walaupun besar. Ya, silakan. Jadi Pak, jadi validitas ini tuh untuk menguji apakah mereka asal-asalan atau tidak dalam mengisi kuesioner. Nah, jadi dalam kita menguji validitas ini banyak yang asal-asalan, makanya kita menulis tidak valid, gitu Pak. Oke, Bapak setuju maksudnya tidak valid. Maksud Bapak adalah mungkin dari pernyataan teman-teman kan mengatakan yang paling besar indikator ini kan adalah belanja. Nah, mungkin Bapak kalian coba lihat data kalian tadi, yang paling besar dari indikatornya itu menunjukkan persentasenya berapa. Mungkin bukan belanja. Kenapa? Karena ada alasannya di validitasnya dibuang untuk kuesioner item yang kedua. Itu aja sih maksudnya sinkronisasi. Itu nanti bisa ditambahkan ya. Oke, cukup dari Bapak kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu ya. Pak Jati atas tanggapannya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Ari sebagai penguji materi. Penguji bahasa. Materi juga nggak apa-apa. Salam materi. Baik, terima kasih moderator ya. Yang pertama saya kira selamat dulu ya. Ya, proses cukup panjang meskipun selesai 1 minggu tidak apa-apa, yang penting selesai. Selesai. Tapi saya ada banyak pertanyaan sebenarnya, tapi yang 8 menit nggak mungkin yang bisa terangkum ya. Maka beberapa hal yang saya kira penting nanti saya sampaikan, kemudian beberapa hal yang perlu diperbaiki nanti mungkin kalian perbaiki. Nah, yang pertama dulu saya bertanya tentang materi, karena bahasa itu tidak lepas dari materi ya gitu ya. Nah, mengapa sih kok kalian ribet-ribet mau mengadakan penelitian ini tentang hedonisme itu, kenapa? Apa alasannya? Jadi sebenarnya hedonis sendiri itu kami tertarik karena sebenarnya banyak anak-anak hadis itu misalnya kayak outfitnya keren-keren banget, terus kayak kita fashion itu kan juga dari baju, celana, sepatu itu kan fashion juga ya Pak. Kita lihat juga mungkin harganya itu bisa di atas 3 juta rupiah ke atas gitu. Makanya kami sangat menarik kalau membahas mengenai hedonisme gitu. Karena juga sebenarnya kalau boleh jujur, salah satu pelaku hedonis juga dari kelompok kami sebenarnya Pak. Tapi tetapi kami menilai kalau ini secara keseluruhan dari kelas 12 sehingga ini menjadi salah satu bukti bahwa ternyata inilah indikatornya masalah-masalahnya seperti ini gitu Pak. Nah, masalahnya kenapa yang kamu sampaikan itu tidak muncul di latar belakang? Justru titik poinnya sebenarnya di situ, karena di latar belakang kalian itu malah bicara tentang teknologi. Jadi kalau misalnya di bagian awal, coba dicek di Gmail ya,
kalau tidak salah paragraf pertama itu kalian bicara tentang perkembangan teknologi. Maka tadi saya bingung, kalau bicara tentang teknologi seharusnya penelitian kalian itu fokusnya ke teknologi. Bagaimana pengaruh teknologi terhadap hedonisme kan gitu ya. Nah nanti coba dipastikan lagi, karena kalau saya melihat kamu belum memasukkan bagian latar belakang. Kenapa kok ini harus kamu lakukan? Kan gitu ya, itu belum muncul di latar belakang. Karena awal penelitiannya muncul dari sini. Gitu ya, itu yang pertama. Nah, tambahkan satu paragraf di situ. Untuk apa? Untuk mengawali bahwa kalian penelitian itu penting. Untuk apa? Melihat bahwa anak Kanisius itu sebagian punya sikap itu. Nah, gitu ya. Oke, satu itu. Kemudian yang kedua di abstrak ya, abstrak. Sepertinya abstrak kalian harus nanti kamu olah lagi, ya, olah lagi. Yang pertama, kamu langsung kalimat pertama. Abstrak itu gue kan membuat sebuah kalimat pertama itu yang agak provokatif gitu ya. Jadi kalimat pertama kalian itu langsung penelitian ini bertujuan menganalisis dan seterusnya. Coba kalian masuk satu kalimat penting ketika kok hedonisme itu harus diamati. Kalimatku dari penjelasan tadi, coba buat satu kalimat penting itu ya, dari yang kamu sampaikan tadi ya. Apa gitu ya kalimat pentingnya ya? Untuk apa? Biar kemudian memancing pembaca. Satu itu. Kemudian yang kedua lagi, di situ kok ada yang namanya pra penelitian ya? Apa pra penelitian di situ? Di abstrak itu ada berdasarkan hasil pra penelitian. Yang kalian maksud dengan pra penelitian itu apa? Jadi Pak, maksudnya pra penelitian itu adalah kita bertanya-tanya dulu salah satu narasumbernya itu adalah Dioses Negio Pak. Nah kita bertanya-tanya mengenai dampak pengaruh hedonisme itu seperti apa gitu. Itu maksudnya pra penelitian Pak. Nah penelitian yang kami maksud itu adalah yang kami masukkan ke dalam angket kami yaitu G-Form. Itu baru masuk penelitian. Pra penelitian yang tadi saya bilang. Nah, saya kira itu tidak perlu dimasukkan. Gitu ya. Jadi kalau kalian masukkan bahwa penelitiannya apa, hasilnya apa dari seluruh penelitian kami. Ya, karena nanti itu pasti akan memantik banyak pertanyaan pra penelitian. Karena itu tidak valid kan, itu kan baru asumsi kan. Iya Pak. Ya kecuali kalau kamu memang ada penelitian kualitatif dengan wawancara misalnya. Nah itu kamu masukkan lagi. Sebenarnya bukan penelitiannya Pak, cuma kita menemukan fenomena awalnya hedonis ini di sesi itu ada atau tidak. Nah jadi kita kayak wawancara kayak secara lisan, lu misalkan kamu kok bagus misalnya sering belanja di mana e-commerce, belanja fashion. Nah kita untuk menemukan fenomena awalnya, maka ini sebagai memastikan fenomena, maka kita mau melakukan penelitian setelah kita menemukan fenomena itu Pak. Kenapa tidak langsung masuk kualitatif ya kamu ya? Kalau seperti ini, artinya kualitatif dulu, baru kemudian ketika wawancara selesai beres 1, 2, 3 orang, baru masuk kuantitatifnya. Biar kemudian saling melengkapi. Berarti campuran. Kan gitu ya, dan saya kan mungkin bisa saling ketika saya wawancara ternyata betul loh, ini artinya apa? Artinya jangan kemudian berdasarkan asumsi. Ya, bahwa itu ada hasil wawancara itu kemudian kamu kamu uji dengan kualitatif itu. Mungkin begitu ya bagiannya ya. Oke, terus saya langsung koreksi aja ya beberapa ya catatan dari saya ya. Abstrak saya kira nanti dirumuskan lagi ya, karena ada beberapa termasuk pra penelitian itu saya kira perlu dikoreksi lagi. Kemudian hasilnya apa? Kemudian yang kedua latar belakang tadi, kemudian bentuk laporan ini saya kira penting ya. Jadi jurnal kalian tuh cukup banyak dengan subjudul ya, cukup banyak dengan subjudul. Jurnal itu ya tidak meminimalkan yang namanya subjudul gitu ya. Jadi laporan jurnal itu adalah laporan yang sifatnya ekspositif, menjelaskan dalam bentuk paragraf gitu ya. Maka kalian buat di situ dalam bentuk paragraf. Tidak banyak penomoran, karena kalian masih cukup banyak penomoran gitu ya. Nanti kalian buat dalam bentuk paragraf. Itu untuk laporannya. Jadi subjudul, rumusan masalah itu masih ada. Jadi ini bukan karya tulis ya, karena ini jurnal. Kemudian subjek masih menggunakan subjek peneliti dan kami ya. Jadi coba subjek itu kalian ganti
ya kalian ganti mungkin penelitian. Ya, jadi kalian pasifkan ya. Jadi kalau nanti kalimatnya itu kalian pasifkan kalau bingung. Kalau masih kami mengadakan penelitian, maka penelitian ini dilakukan dengan, gitu ya, kalian pasifkan. Jadi biasanya jurnal itu kalimatnya adalah kalimat pasif, gitu ya, bukan kalimat aktif ya. Pak, waktu saya sisa 1 menit. Oke, 1 menit. Terus daftar pustaka. Daftar pustaka. Nanti lihat lagi daftar pustaka, karena saya masih melihat di situ daftar pustaka kalian itu misalnya penulisan judul masih belum dimiringkan. Kemudian ada yang hurufnya masih tebal, masih kapital semua. Kalau kalian mengambil dari sumber lain, sesuaikan dengan cara penulisan yang kalian gunakan. Nah, ini kalian kan menggunakan pedoman jurnal Canisius kan? Betul, menggunakan pedoman jurnal Canisius. Nah, artinya semuanya kalian harus merunut menggunakan pedoman jurnal. Termasuk bukunya harus kalian cantumkan. Karena dalam daftar pustaka ada 3 jenis, 1 rujukan materi, yang kedua rujukan metode, yang ketiga rujukan penulisan. Itu harus kalian masukkan di situ. Kemudian cuma ya, bisa satu lagi. Ini saya tuh belum menangkap di hasil penelitian kalian. Data kalian itu yang mana sih sebenarnya? Karena dalam hasil itu ada 3 seharusnya ya. Dalam hasil penelitian itu ada 3. 1, kalian harus mencantumkan di situ data hasil penelitian kalian. Setelah data muncul, baru kemudian kalian baru ke klasifikasi data. Setelah klasifikasi data, baru kemudian ke pembahasan. Pembahasan itu termasuk yang namanya uji dan sebagainya, itu pembahasan. Ada 3 bagian itu. Nah, saya di hasil kalian kok tiba-tiba langsung ke uji. Langsung ke uji ini ya, datanya itu yang mana? Oke, Pak. Gitu ya? Sebenarnya datanya terakhir tuh yang saya jelaskan terakhir. Coba, 1 ini. Ini, Pak. Datanya ini. Iya. Ini kan sudah diuji. Data yang sudah diuji ya. Artinya data yang kalian perlu, misalnya si A itu jawabannya ini, si B ini ya. Kemudian itu kan data itu. Data kalian yang kalian peroleh sebelum diolah. Ada nggak? Kan itu harus kamu ada ya. Nah itu yang harus kamu sajikan dulu, karena tidak mungkin saya membaca tiba-tiba ke uji ini ya. Datanya dulu diolah, kemudian biasanya prosesnya setelah data disajikan, klasifikasi data, baru kemudian ke tab bagian ini. Gitu ya, kurang lebih ya. Iya, Pak. Nanti Kita menegaskan di sini karena ini data yang sudah kami olah. iya betul. Data mentahnya kami simpan keep gitu, Pak. Betul. Nah, data itu harus disajikan dalam penelitian, harus disajikan. Ya. Entah itu dalam bentuk pengelompokan atau apa, tapi ada penyajian datanya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih moderator. Nah, maksud Pak Ari seperti yang tadi Bapak sampaikan. Jadi dari data yang itu sudah disajikan mana yang paling besar persentasenya, itu tetap harus diberikan. Ya, itu dari Bapak. Terima kasih moderator. Terima kasih banyak kepada penguji materi dan penguji bahasa telah memberikan tanggapannya. Selanjutnya saya persilakan kepada audiens jika ada pertanyaan. Silakan Pak Rasa. Boleh izin, terima kasih. Boleh cek judulnya. Kalau ini ada yang dari materi, ini dari bahasa, saya dari orang awam. Soalnya gini, Anda punya satu kelebihan, judul Anda clickbait sekali untuk mengundang orang. Itu satu, saya apresiasi. Tapi yang kedua, ternyata saya dibohongi. Pengaruh gaya hidup hedonis terhadap perilaku konsumtif pembelian produk fashion. Oke, menarik karena apa? Anda membahas fashion di Canisius. Saya jadi penasaran. Kok Anda bisa bilang Canisius itu hedon? Berarti kan saya punya asumsi produk fashion mereka. Apalagi ini Anda bilang melalui e-commerce juga itu belakangan. Tapi saya malah tertarik. Kok Anda bisa mengatakan Canisius hedon itu karena memakai apa? Oke, beli melalui e-commerce mungkin karena ada harga. Tapi pertanyaan yang kemudian menjadi pamungkasnya, Canisius itu habis berapa di e-commerce untuk membeli produk fashion sehingga Anda menjawab itu hedon?
mungkin boleh minta tolong penjelasannya. Jadi mereka habis berapa per bulan sehingga Anda bisa mengatakan hedonis? Kalau boleh tahu beli produk fashion seperti apa? Silakan. Pak, izin diskusi sebentar ya. Boleh. Baik, terima kasih Pak Nusa atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya begini Pak, kalau kita kaji kembali, sebenarnya kita tuh pengen mengkaji adanya atau enggaknya gitu loh Pak. Di dalam Kanisi sendiri itu ada orang hedon atau enggak, tapi untuk secara lebih rinci seperti barang apa yang dibeli, misalnya sepatu Nike atau sepatu Adidas atau brand apapun itu, kami tidak meneliti secara lebih dalam itu karena kita hanya mau mengetahui indikator ini apakah ada orangnya yang hedonis atau tidak gitu. Sebenarnya kalau memang nanti mau disajikan juga data angket kami itu isi pertanyaan bukan lebih detail, terbuka bukan, tapi tertutup apakah Anda belajar banyak atau enggak gitu sih, hanya lebih gitu. Mungkin nanti kita bakal Saya juga merasa bahwa di angket kami itu tidak ada pertanyaan seberapa besar harga nominal yang dibeli. Kami cuma hanya tuh kepada hal-hal yang mendasar seperti apakah Anda suka membeli baju atau sepatu seperti itu Pak. Membeli baju dan sepatu ini gimana? Sorry, saya mikirnya hedonis itu berkaitan dengan merek juga, merek dan harga barang. Boleh bantu. Tolong koreksi saya bila ada yang keliru. sebentar Pak. Iya. Saya merusak murid saya. Pak, sebenarnya begini, kategori hedonisme sendiri kalau kami melihat itu bukan dari segi perincian uangnya Pak, yang dikeluarkan spend money. Cuman di sini kita mau melihat secara segi sosial juga Pak. Jadi kita melihat kayak Anda ini seneng gak sih kalau memakai barang-barang fashion? Anda ini seneng gak sih kalau misalnya ada waktu barang fashion, terus ada orang yang memuji Anda? Nah, sebenarnya kaitannya begitu sih Pak. Kalau dari segi perincian secara barang apa yang dibeli, lalu seperti nominalnya berapa yang dibeli, sebenarnya kami sih hanya melihat dari segi sosialnya Pak. Impactnya apa? Makanya kalau tadi Bapak dengar dari PPPT kami itu menegaskan ke nilai-nilai sosialnya sih Pak sebenarnya. Hal seperti tidak berfoya-foya. Makanya saya nggak menampilkan nominal saldonya karena emang tujuan dari penelitian kami mau menilai dari segi ekonomi juga, namun dari segi sosial juga, tapi lebih ke sosial karena angket pertanyaan kami itu lebih mengarah seperti itu, lebih ke arah personal gitu. Apakah contohnya seperti ini? Saya seperti gini. Ya, silakan. Ya contohnya Pak, contoh angketnya pertanyaan salah satu. Boleh. Saya harus mendapatkan produk fashion yang saya inginkan bagaimanapun caranya. Oke. Gitu Pak. Oke. Tapi jujur saya nggak nangkap nilai sosialnya karena saya saking fokusnya untuk ngitung pemujian Anda. Tapi itu, oke. Baik, terima kasih atas konfirmasi. Silakan, satu pertanyaan lagi apa dari audiens? Dari Bunda ya. Nah, pertama-tama profesion untuk kalian bisa melakukan presentasi ini dengan sangat baik. Selanjutnya saya mungkin tadi udah jadi orang awam dengan judul, saya ingin masuk ke teknis di sini dengan pengolahan data kalian. Bisa pindah ke slide pengolahan data.
Ya, kita mendapatkan 0,0 ini memang dari program SPSS-nya. Dan dalam penelitian ini pasti ada error. Nah, errornya ini kita kecilkan nggak mungkin errornya 0. Jadi kita seminimalnya 5%. Maka kita bilang tingkat kepercayaannya 95%. Oke, jadi kalian menggunakan, saya konfirmasi dulu, kalian menggunakan SPSS juga untuk pola data? Program 2022. Baik, nah untuk uji nilai T itu setahu saya dibandingkan dengan T-tabel yang bisa dilihat di internet. Karena secara standar internasional untuk sains dan juga psikologi pengolahan data, seharusnya nilai T-tabel itu nilai T hitung dibandingkan dengan nilai T-tabel. Apabila kalian membandingkannya dengan nilai error atau 0,5% yang kalian gunakan untuk mencari sampel, nilai 5% itu harusnya hanya untuk menentukan adanya pengaruh atau tidak, bukan menentukan nilai positifnya. Sehingga bagaimana kalian bisa tahu pengaruhnya itu positif dan bagaimana kalian tahu juga 95% itu. Baik, terima kasih. Jadi terima kasih juga atas sarannya. Mungkin ke depannya nanti kami akan perbaiki lagi. Akan tetapi dari pembimbing materi kami bilang bahwa sebaiknya memakai data yang ini saja begitu. Mungkin nanti kalau memang ada masukan seperti ini, saya akan masukkan kepada notes kami sehingga nanti akan kami konsultasikan kembali kepada pembimbing materi kami. Terima kasih. Kalau gitu pertanyaan saya lebih simpel kepada kalian. Kepada kalian, bukan kepada pembimbing materi. Bagaimana kalian bisa mendapat UCT ini? Simpel sekali. Sungguh. Misalnya kalian menggunakan SPSS, ya caranya bagaimana? SPSS tidak berfungsi langsung seperti itu, bukan? Dengan cara apa dan apa gitu. Ya, SPSS dari Excel yang kita dapatkan dari angket itu ada caranya masukin ke SPSS-nya. Saya nggak bisa jelasin satu-satu di sini. Baik, terima kasih. Tapi waktu ya dia telah habis. Sekarang sesinya akan dilanjutkan oleh tanggapan dari orang tua presenter. Dari orang tua presenter ada yang mau menanggapi? Saya selamat siang, saya orang tua dari Ken Mikael, Pak. Selamat siang, Pak. Saya tadi kan seperti yang dikatakan bahwa diambil dari salah satu anggota kalian, Hedon. Nah sekarang setelah kalian menguji, setelah kalian membuat RP ini, menurut kalian hedon itu bagus apa enggak, dan untuk diterapkan ke kalian itu bagaimana setelah kalian membuat hasil RP ini, terutama hedon gitu. Ke depannya bagaimana, apakah tetap boleh lah, oke lah ini. Saya akan jawab dari nama ya. Jadi tentu saja itu nggak baik ya, tapi baik lagi ke perspektif masing-masing. Kan hedonisme itu merupakan kesenangan pribadi. Jika misalkan saya suka bermain golf, kan kalau bisa dilihat golf itu merupakan olahraga yang sangat mahal. Tapi bagi saya tidak suka golf, maka kalau menurut saya golf sport atau olahraga yang saya tidak sukai, maka dari hal itu saya nggak mau untuk bermain golf. Tapi mungkin beda lagi dengan saya, karena saya memiliki hobi golf, maka nggak peduli seberapa mahal atau seberapa bagusnya olahraga tersebut atau jeleknya, dia pasti akan tetap memainkan olahraga tersebut. Sebenarnya ada pro kontra sih. Pro-nya itu ya kesenangan pribadi, kontranya ya duitnya habis. Tapi dengan penelitian ini mungkin yang saya nyampe ke kalian berarti yang tadi gua harus beli gitu. Nah itu ada efeknya, ada siklus setelah itu. Apakah nanti akan berkurang bahwa karena suka golf gitu kan tadi gitu. Golfnya mahal, memang mahal. Golf kita semua tahu golf mahal. Tapi dengan melakukan penelitian ini ada rem-remnya dikit nggak kira-kira untuk kan tahu kan baik atau benar ya, baik atau buruknya kan pro kontra gitu. Harapannya sih untuk kedepannya harusnya berkurang karena melihat bahwa tantangan dunia semakin banyak juga kan. Perekonomian juga, resesi perekonomian juga semakin meninggi sehingga inflasi juga tidak kita tahu kedepannya bagaimana. Jadi ini alangkah baiknya saran kita melakukan tadi skala prioritas. Terima kasih. Itu aja cuma jadi supaya kedepannya bisa kena sedikit ke
kalian terutama yang masih muda-muda ini gitu. Jadi supaya nggak impulsif buying-nya itu kan nggak terlalu gila-gilaan gitu. Sukses buat kalian, selamat kerja yang sangat keras dalam waktu cuma semingguan kayak gini udah dapet kayak gini. Cukup bangga sama kalian. Itu aja. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Terima kasih kepada orang tua atas tanggapannya bagi kelompok presenter. Karena kita telah tiba di penghujung acara, kita berikan lagi applause yang meriah kepada kelompok presenter. Saya selaku moderator ingin berterima kasih kepada hadirin sekalian, para pemuji yang telah menyempatkan waktunya untuk datang pada sesi presentasi kali ini. Saya meminta maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Selamat siang.